Sudah siap untuk belajar hari ini ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Baiklah, kita mulai saja. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah ya, semoga tetap sehat dan tetap semangat meskipun kita belajar dari rumah. Iya, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Dan kalian tetap semangat ya, meskipun belajar dari rumah. Dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menggunakan masker, dan satu lagi Jaga jarak, Bu. jaga jarak ya, social distancing. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa bertatap muka kembali di sekolah. Oke, ada yang masih ingat pertemuan kita minggu lalu membahas mengenai apa? Modal, Bu. Ya, laporan perubahan modal ya, dan laporan neraca. Sama neraca. Ya, minggu yang lalu kita membahas mengenai laporan perubahan modal dan laporan neraca. Laporan neraca. Apa hubungannya dengan pertemuan kita kali ini? Yaitu kita akan membahas mengenai laporan arus kas ya, yang termasuk ke dalam laporan keuangan ya. Oke, pada pembelajaran kita hari ini diharapkan kalian akan mampu menganalisis akun-akun yang ada pada laporan arus kas dan menyusun laporan arus kas. Baik, di antara kalian ada yang pernah melihat laporan arus kas? Pernah sih, Bu, tapi lihat doang. Nah, kira-kira menurut kalian, perlukah sebuah perusahaan untuk membuat laporan arus kas? Perlu, Bu. Jika diperlukan, kira-kira apa kegunaan dari laporan arus kas itu untuk perusahaan? Buat Jadi kita bisa tahu gitu, aliran keluar. kita bisa mengetahui aliran kasnya atau aliran keuangannya, Bu. Ya, tepat sekali ya. Jadi kegunaan laporan arus kas itu sendiri nanti bisa untuk mengetahui aliran kasnya. Mana yang masuk, mana yang keluar ya selama periode tertentu ya. Jadi, apa itu laporan arus kas? penerimaan dan pengeluaran kas Laporan yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas dalam satu periode tertentu. Jadi, nanti di laporan arus kas ini dia akan menunjukkan aktivitas-aktivitas apa saja yang menyebabkan terjadinya perubahan pada kas selama periode tertentu. Seperti itu ya. Komponen-komponen laporan arus kas yang pertama itu ada aktivitas operasi yang berasal dari kegiatan operasional perusahaan. Jadi yang berhubungan dengan kegiatan operasional seperti pendapatan, pembayaran gaji ya, terus pelunasan piutang ya, itu masuk ke dalam kegiatan operasional perusahaan. Nah, yang kedua adalah aktivitas investasi. Jadi, arus kas dari aktivitas investasi ini dia berasal dari aktivitas pembelian dan penjualan aset perusahaan. Jadi, kalau yang namanya investasi tentunya dia yang berhubungan dengan jangka panjang. Jadi, kalau ada pembelian atau penjualan aset, berarti dia aset tetap seperti pembelian peralatan, penjualan kendaraan, ya, bangunan. Nah, itu termasuk ke dalam aktivitas investasi, ya. Paham sampai sini ya? Insyaallah, Bu, paham. Bu paham. Nah, aktivitas yang ketiga adalah aktivitas pendanaan, di mana aktivitas ini dia berasal dari aktivitas yang mendukung kegiatan perusahaan. Tentunya kalau yang berhubungan dengan dana, pastinya dia tidak jauh dari kewajiban dan modal ya. Paham sampai sini ya? Nah, contohnya misalkan adanya hutang obligasi, terus pengambilan PRIP, pembagian dividen ya, itu masuk ke dalam aktivitas pendanaan.
Next ya. Metode penyajian laporan arus kas. Bisa kalian lihat di sini ada berapa metode? 2, Bu. Ada 2. Ada Ada 2. dua metode, yaitu metode langsung dan metode Tidak tidak Metode langsung. langsung. Metode tidak langsung, data laporan arus kasnya dia langsung berasal dari jurnal umum, jurnal penerimaan kas, pengeluaran kas, jurnal penyesuaian dan kas kecil ya. Jadi dasar pembuatannya dia langsung dari transaksi jurnalnya ya. Sementara metode tidak langsung dia data penyusunannya langsung membandingkan dari neraca akhir periode dengan neraca awal periode. Jadi nanti dibandingkan, terus nanti ditambah dengan laba berjalan. Itu adalah metode tidak Tidak langsung. langsung. Sampai sini ya. Paham, Bu? Ibu, metode langsung dan tidak langsung, Bu, pencatatannya gitu. Oke, pertanyaan yang bagus ya untuk Siti Nurmalasari. Silahkan ada yang bisa menjawab dari pertanyaan Mala? Mungkin, Bu, berpengaruh, Bu. Soalnya kan arus kas langsung kan dilihatnya dari data langsung dari jurnal. Sedangkan arus kas tidak langsung itu data pembuatannya dengan perbandingan neraca. Jadi pembiayaannya itu kita lihat dari neracanya gitu, Bu, dari jurnalnya. Tepat sekali ya jawaban dari Indah tadi. Jadi betul sekali dari aktivitas pembiayaan dia sama, dia tetap mempengaruhi terhadap laporan arus kas. Baik itu di laporan arus kas langsung maupun tidak langsung. Tinggal tergantung nih. Nah, tinggal dilihat nanti dia pembiayaannya tentang apa. Kalau pembiayaannya mengenai kewajiban hutang jangka panjang, berarti dia masuk ke dalam aktivitas pendanaan. Begitu ya, Siti Nurmalasari. Ya, Bu. 3. Ada 2. 3, Bu. Aktivitas Nasional. luar. Luar. Bunga. Bunga. Kurang jelas, Bu. Sinyalnya patah, Bu. Gak kelihatan. Lancar. Investasi arus kas masuk di tetap. Kas masuk. Pembelian tetap, Pembelian aktiva tetap, pembelian investasi jangka panjang. ya, Bu. Ya, Bu.
Arus kas masuk, penjualan saham, penerbitan hutang jangka panjang, penerimaan pinjaman jangka panjang. Pembayaran kepada pemegang saham. Pembayaran untuk melunasi hutang jangka panjang, penarikan kembali modal saham, dan pengambilan tripe. Jadi, bagaimana laporan arus kas itu ya? Perhatikan contoh soal arus kas yang ada di layar ya. Di sini dia ada data dari perubahan neraca. Berarti kalian bisa juga ditentukan. Kalau dari data soal yang ada di sini, berarti dia akan menggunakan laporan arus kas metode tidak langsung ya, tepat sekali. Nah, dari data yang ada mengenai perubahan neraca ini bisa kita hitung ya, mana yang bertambah dan mana yang berkurang selama periode tersebut ya. Jadi nanti dari perubahan itu kita akan susun laporan arus kasnya ya. Nah, selanjutnya ini adalah jawabannya. Jadi kita analisis dulu ya, dari mana saja perubahan-perubahan ini berasal sehingga menyebabkan terjadinya penurunan arus kas ya sebesar 16 juta rupiah ya. Jadi ini adalah laporan arus kas metode tidak langsung. Bagaimana cara mengetahui metode yang digunakan dalam pencatatan arus kas? Jadi kan metodenya yang digunakan langsung apa tidak? Atau dilihat dari jurnalnya, Bu? Tahu sih. Itu juga nggak tahu, Bu. Salah. Arus kas dari kegiatan apa? Langsung. Iya, Bu. Ibu. Paham. Mana ya, Bu? Nanti. Bu mau sekolah. Nanti kirim. Gimana? Oke, Bu. Kok kan tadi kan menyusun laporan kas ya. Nah itu bagaimana sih menganalisis laporan kas apabila arus kasnya itu negatif, Bu? Negatif. Tadi bagaimana cara laporan dan negatif. Iya. Ya, Iya, Bu. Ya, Bu. nah, ini
Ya, Bu. Turunan, Bu. Jangan Bu. Penambahan. Penambahan, Bu. Jadi 5 juta kan, Bu? Kenaikan 4 juta. Iya Bu. Iya, Bu. Iya Bu. Iya Paham, Bu. Bu? Bu. Insya Allah Bu paham. Itu. Oke Bu. Ibu kelompoknya masih yang kemarin. Iya Bu. Bisa di barter aja, Bu. Oke Bu. Siap. Iya kelompoknya udah ada Bu anggotanya. Oke, sudah siap ya. Silakan siapa dulu yang mau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya yang sudah kalian kerjakan tadi di e-learning Moodle. Bu. Sudah, Ibu. Iya Bu. Kelompok satu dulu lah, Bu. Kan number one. Tuh kelompok. Dari kelompok satu, Ibu. Oke, silahkan. Oke. Perkenalkan, nama saya Reza Kurniawan, perwakilan dari kelompok satu. Izin mempresentasikan laporan arus kas yang telah kami kerjakan di LKPD tadi dan telah kami diskusikan bersama. Silahkan. Nah, di sini kami membuat laporan arus kas dari Bengkel Indah periode 31 Desember 2018 yang soalnya sudah di LKPD tadi ya, yang ada di modal. Di sini laba bersihnya yaitu 8 juta. Bertambahnya akun penyusutan peralatan 500, bertambah utang usahanya 12 juta. Ini dari kegiatan arus kas dari kegiatan operasional. Dan bertambahnya utang gaji sebesar 2 juta. Total penambahan dari semuanya yaitu 14 juta 500 ditambah dengan 8 juta jadinya 22 juta 500. Dikurangi dengan bertambahnya piutang usaha sebesar 7 juta 500, bertambahnya perlengkapan sebesar 5 juta, bertambahnya sewa dibayar di muka sebesar 7 juta, bertambahnya asuransi dibayar di muka sebesar 1 juta, dan setelah ditotal hasilnya 20 juta 500 ditambah dikurangi 22 juta 500 dikurangi 20 juta 500, jadi arus bersih dari aktivitas operasional yaitu 2 juta. Kemudian arus kas dari aktivitas investasi penambahan tidak ada, pengurangan adanya pembelian peralatan sebesar 25 juta. Jadi arus kas bersih dari aktivitas investasi itu 25 juta,
Itu pembelian peralatan. Selanjutnya arus kas dari aktivitas pendanaan. Penambahan tidak ada, pengurangan adanya modal atau adanya penarikan modal atau pri pemilik sebesar 2 juta. Arus kas bersih dari aktivitas tersebut yaitu 2 juta. Penurunan kas bersih 25 juta. Saldo kas awal 1 Desember 2018 yaitu 60 juta dikurangi dengan penurunan kas bersih di periode yang sekarang 31 Desember. Jadi saldo kas 31 Desember 2018 yaitu 35 juta, Ibu. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasilnya ya. Silahkan berikan aplaus dulu. Ya, selanjutnya silahkan dari kelompok mana lagi yang mau presentasikan hasilnya? Bu. Ya Bu nih. Bengkel Indah laporan arus kas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018. Arus kas dari kegiatan operasional laba bersih 8 juta. Totalnya 22.500.000. Dikurangi dengan bertambahnya piutang usaha sebesar 7.500.000, tambahnya perlengkapan 5 juta, bertambahnya sewa dibayar di muka 7 juta, bertambahnya asuransi dibayar di muka 100 juta, totalnya 20.500.000. Indri, bentar mau nanya. Ya, apa Rom? Bukan. Indah. Itu bertambahnya asuransi dibayar di muka 100 juta apa 1 juta? Aduh, kayaknya saya salah ini. 100 juta. Bu, banyak amat. Itu 1 juta rupiah. Jawabannya mah sama Bu, kayak Reja 35 juta. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih banyak untuk presentasinya. Nanti setelah ini silahkan diperbaiki lagi. Maaf ya Bu. Oke, baiklah. Selesai sudah hasil presentasi kelompoknya. Silahkan siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Bu, kesimpulan dari pembelajaran ini yaitu kita membahas mengenai laporan arus kas. Jadi, laporan arus kas sendiri yaitu bagian dari keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar kas perusahaan. Kegiatan perusahaan ini ada jenis, yaitu kegiatan operasi, kegiatan investasi, dan kegiatan pendanaan. Tujuan utama dari laporan arus kas yaitu untuk memberikan informasi tentang penerimaan kas. Kemudian dari laporan arus kas itu ada bentuk-bentuknya, yaitu bentuk dengan cara menggunakan metode langsung dan tidak langsung. Nah, tentunya di dalam laporan arus kas ada akun-akun yang diterima dan dikeluarkan. Contohnya yaitu yang pertama akun yang diterima, yaitu contohnya pendapatan tunai dari investasi seperti penjualan, laba, dan modal. Dan adapun akun yang dikeluarkan contohnya pembelian dan private. Sekian. Oke, terima kasih untuk kesimpulannya ya Sari ya. Nah, betul sekali. Ibu harap nanti setelah pembelajaran ini kalian dapat menerapkan laporan arus kas Iya, Bu. dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Apalagi untuk yang punya usaha nih. Silakan kalian praktekkan ya, kalian buat laporan arus kasnya. Baiklah, pada pembelajaran kita hari ini, apakah masih ada yang mengalami kesulitan? Oke, baiklah. Jika belum, kalian nanti bisa bertanya kapan saja ya. Boleh nanti kita berdiskusi juga di WA Group atau di e-learning Moodle ya, terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Sebelum itu, masih ada waktu, silahkan kalian isi evaluasi yang ada di e-learning Moodle ya, dengan waktu 15 menit. Silahkan kalian kerjakan. Jika tidak, minggu depan akan ada sanksi berupa tugas tambahan. Oke ya.
Ya, Bu. Ya, Bu. Selanjutnya, kalian nanti bisa baca materi mengenai jurnal penutup untuk pertemuan kita di minggu depan ya. Jadi tetap semangat dan harus rajin belajar ya. Dan tentunya manfaatkan teknologi dengan bijak. Ya, gunakan paket yang ada, bantuan yang ada itu untuk menambah pengetahuan kalian. Oke ya. Iya, Bu. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai ketemu minggu depan ya, dan harus tetap semangat belajar meskipun kita belajar dari rumah ya. Dan meskipun kita belajar daring, tetap kalian harus menjadi siswa yang baik ya, menjadi anak yang baik, yang soleh dan solehah tentunya ya. Jadi tetap disiplin ya, mentaati aturan yang ada di sekolah, aturan yang ada di rumah, tetap menjaga nama baik keluarga, nama baik sekolah. Ya, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.